Assalamualaikum, Ibu Yusna Iya, ini iya, komisioner Bawaslu gua. iya. Oh, Masya Allah, terima kasih Bu Iya. sudah datang. Memang direkomendasikan sama Ustadz Munawir. Oh iya, Iya, Pak dosen Alhamdulillah. saya itu. Masya Allah. Oke, kalau begitu karena kita mau ngobrol-ngobrol, mungkin Mhm. baiknya kita cari tempat yang lebih Oh kondusif iya, dan efektif ya, iya, seperti itu Bu ya. iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan profil yang satu ini. Kalau begitu mari kita cari tempat duduk. Ibu, Siap. silakan, Baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Setia TV Sulsel dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa lagi bersama saya Radiasi Zahril dalam program inspiratif kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya saya dan salah seorang narasumber akan membersamai Anda yang ada di rumah. Nah, untuk hari ini ya seperti yang tadi saya bahasakan, saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan tamu ya. Beliau bernama Ibu Yusnaini SPD MPD MH. Beliau adalah seorang komisioner di Bawaslu Kabupaten Goa dan juga seorang ibu rumah tangga. Masya Allah. Kalau begitu kita langsung saja sapa dan kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan sebelumnya terima kasih sudah Iya, hadir ya di TV dalam program Bukan Perempuan Biasa. iya. Nah, sebelum kita lanjutkan Ibu ya, nama lengkapnya tadi adalah Ibu Yusnaini SPD MPD MH. Betul. Saya panggilnya apa nih? Ibu Yus saja. Ibu Yus. Iya. Oh, jadi depannya aja Bu ya? Iya. Oke, baik. Ibu Yus Yadil ya. Iya. Oke, baik. Seperti yang tadi saya bahasakan kepada pemirsa di rumah bahwa Ibu Yus ini adalah seorang komisioner Iya. dan ibu rumah tangga. Iya. Ya, seperti itu. Boleh ini enggak dijelasin lagi ya aktivitasnya mengenai Ibu yang sekarang tekuni ini. Boleh silakan ke pemirsa. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Net TV yang sudah mengundang saya untuk kegiatan bukan perempuan Wawancara. wawancara Ya, betul. bukan perempuan biasa ini karena saya sih pribadi menilai saya sih perempuan yang biasa-biasa saja. Iya. Humble ya pemirsa ya. Iya. Saya merasa tidak ada istimewanya mungkin, tetapi mungkin karena saya beraktivitas di ranah publik, kemudian saya juga tentu sudah berkeluarga, secara otomatis saya memang beraktivitas di dua tempat, saya di ranah domestik dan di ranah publik juga. Iya, jadi kalau kehidupan publik saya sehari-hari sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Goa yang khusus mengampu divisi penanganan pelanggaran. Jadi
Kalau di Bawaslu itu, divisi saya itu sangat erat kaitannya dengan penanganan masalah-masalah dan kasus-kasus begitu. Wow. Iya, jadi yang mungkin membuat muka terkadang berkerut juga kalau menghadapi problem, terkadang kita menghadapi protes, menghadapi demonstrasi yang tidak puas misalnya dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, itu diambil oleh divisi saya. Jadi ya sehari-hari saya adalah berkantor di Bawaslu, kemudian karena saya di Bawaslu Kabupaten, maka saya juga mengendalikan kegiatan-kegiatan penanganan pelanggaran di 18 kecamatan. Jadi di Goa itu ada 18 kecamatan dan di setiap kecamatan itu kita ada perwakilan yang namanya Panwaslu Kecamatan yang sudah kita lantik 2 bulan yang lalu. Nah, jadi selain kami berkantor di kabupaten, kami juga aktif turun di kantor-kantor kecamatan untuk memastikan kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan-kegiatan penanganan pelanggaran di kecamatan itu berjalan sesuai dengan prosedur. Wah, Masya Allah. Ini menarik dan menantang. Menantang ya, Bu, ya? sekali. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin bertanya pertanyaan dasar nih, Iya. ya, Bu Yus. Sudah berapa lama terjun atau nyemplung di dalam dunia Bawaslu seperti itu? Saya pertama kali terpilih sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Goa tahun 2017. Tepatnya kami dilantik itu, saya lupa bulannya, tapi tahun 2017 itu saya pertama sekali. Kalau saya tidak salah bulan Juni 2017. Waktu itu namanya masih Panitia Pengawas Pemilu. Jadi karena dia panitia, maka dia sifatnya ad hoc atau sementara. Lalu setelah itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disahkan. Di dalamnya mengatur posisi Bawaslu yang dimana sebelumnya berstatus sebagai ad hoc itu berubah menjadi permanen. Jadi dari panitia menjadi badan. Jadi Badan Pengawas Pemilu. Nah, kami yang sudah menjadi Panwas 2017 pada saat itu kami tetap melalui proses seleksi. Kemudian tahun 2018 itu terpilih kembali sebagai komisioner Bawaslu. Jadi saya termasuk salah satu anggota Bawaslu pertama di Kabupaten Kota karena tahun 2018 itu Bawaslu menjadi lembaga yang permanen. Jadi setiap tanggal 16 Agustus itu kami selalu peringati hari lahirnya Bawaslu Kabupaten. Wah, Masya Allah, ya suatu kebanggaan juga ya, Iya, menjadi yang pertama. Betul, Seperti itu. sangat-sangat bangga sekali. Boleh saya karena tepuk tangan, Ibu? Oke, Masya Allah. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ya, menurut yang saya baca di datanya Bu Yus nih ya, seorang putri kelahiran Kolaka, ya seperti itu, mengenyam pendidikan juga dari SD SMP di sana, ya SMA juga, perguruan tingginya sudah di sini ya. Apa yang membuat Ibu Yus ini hijrah dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar? Betul, ya. Jadi mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang tanah kelahiran saya. Boleh. Saya tuh lahir daerah pedesaan sekali, di mana waktu kecil saya itu kami terkadang belum menikmati layanan PLN dan layanan PDAM karena itu letaknya sangat terpencil sekali di salah satu desa di Kolaka Utara, itu namanya Desa Lawata, Kecamatan Pakue. Kemudian dulu itu Kolaka itu satu kabupaten, kemudian dia terpecah menjadi 2, jadi Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara. Saya di Kolaka Utara itu dia berbatasan dengan bagian ujungnya Sulawesi Selatan, yaitu Luwu Timur. Jadi saya lahir dan besar di sana, sekolah di sana sampai SMP. Kemudian ketika SMA itu saya ikut ke saudara saya di Kabupaten Pinrang. Jadi saya SMA-nya itu di Pinrang selama 3 tahun. Iya, SMA-nya di Pinrang. Kemudian ikut ujian perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah saya diterima di jurusan Fisika Universitas Negeri Makassar. Kemudian dalam proses perjalanannya, karena memang basically-nya saya pencari ilmu gitu. Saya pencari ilmu, menurut saya S1 itu belum cukup bagi saya untuk menggali. Saya berikhtiar untuk melanjutkan S2 saya, meskipun ya dalam kondisi ekonomi juga yang tidak terlalu bagus karena orang tua saya kan petani. Ya, tetapi karena semangat untuk menuntut ilmu,
sehingga saya melanjutkan jenjang karir saya, jenjang pendidikan saya ke S2, masih di kampus yang sama, Universitas Negeri Makassar. Kemudian saya juga sempat, karena basicnya adalah pendidikan, sehingga Pendidikan fisika. iya, pendidikan fisika, saya mengajar di banyak tempat, di sekolah, beberapa sekolah-sekolah honor-honor begitu. Kemudian kadang saya juga melayani privat ya? fisika untuk anak-anak SMA dari rumah. Kan kita kalau kuliah S2 sambil bekerja itu kan kita bisa bekerja apa saja, yang penting uang SPP kita itu bisa terbayarkan Oke, gitu. baik, kita tahan dulu. Iya. Ini semakin menarik. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa. Iya.